lagi ada teman saya yang apa suka sekali mengaku Chinese gitu. Saya juga tidak jelas dia punya turunan Chinese dari mana, tapi dia suka sekali mengaku bahwa dia ini Chinese. Pokoknya dia suka mengaku bahwa dia Chinese, kecuali pas Imlek. Begitu pas Imlek dia bilang, oh enggak, saya tidak Chinese katanya, karena takut ditagih angpau. Jadi saya tidak Chinese. Kalau Imlek dia tidak Chinese, tapi kalau setelah Imlek dan sebelum Imlek dia pasti bilang, saya Chinese. Jadi selamat merayakan Imlek bagi yang merayakan. Kalau orang Manado kan susah dia mau bilang, karena orang semua pakai mata-mata ini rupa orang merayakan Imlek. Jadi apa? Data dia rupa memang Imlek ketemu semua. Pagi hari ini saya ingin membahas kepada saudara. Judulnya gak enak. Judulnya adalah tawanan roh. Tawanan roh. Kata tawanan roh itu cuma satu kali muncul di Alkitab. Soalnya enak lebih kata, cuma muncul satu kali di Alkitab. Kenapa kok mau buat satu kali muncul di Alkitab? Nah, kata tawanan roh ini cuma ada di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul kalau tidak salah 20 ayat 22. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 22. Ini pun sebenarnya adalah perkataan Rasul Paulus. Jadi Paulus bilang bahwa kita baca ya. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 20 ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Jadi kata tawanan roh ini muncul di sini pertama kali dan terakhir kali. Cuma di sini Rasul Paulus yang mention bahwa dia pergi ke Yerusalem sebagai tawanan roh. Oke. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut tentang hal ini, kita harus kaji dulu ini kata tawanan. Kalau kata tawanan itu berarti seorang tawanan itu tidak punya pilihan. Kalau saya mau perhalus, saya mau bilang begini, tidak punya banyak pilihan. Tapi sebenarnya tawanan itu tidak punya pilihan. Tawanan itu hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang atau negara atau kerajaan yang menawan diri. Jadi tawanan itu tidak punya pilihan apa-apa sebetulnya. Tawanan itu hanya mengikut saja. Dia hanya mengikut saja. Dia hanya, pokoknya tawanan itu dibawa kemana saja, mau dibikin apa saja, dia punya jawaban adalah siap. Dia punya jawaban adalah siap. Ditawan itu berarti Anda ada di bawah pemerintahan, Anda di bawah kendali. Anda sama sekali bukan pihak yang memutuskan, tetapi yang menawan Anda itu yang memutuskan, bukan Anda. Oke, bukan Anda. Tapi kalau kemudian Paulus bilang dia sebagai tawanan roh, berarti Paulus mau katakan bahwa dia itu sudah tidak punya kehendak lain. Yang berkehendak dan memutuskan segala sesuatu dalam hidupnya adalah roh. Perhatikan kata roh di situ. Kata roh di situ tidak ditulis dari huruf kecil, tapi huruf besar. Itu mengindikasikan bahwa roh yang dimaksud di situ adalah roh Tuhan. Itu. Saya tidak suka Pak ide tawanan. Saya lebih suka ide dituntun. Bagaimana Anda mau dituntun kalau tidak tertawan? Kalau Anda dituntun, Anda masih bisa punya pilihan-pilihan lain. Tapi kalau ditawan, itu sudah radikal. Ditawan itu Anda telah memutuskan bahwa saya sudah tidak punya pilihan lain. Saya hanya mengikuti apa yang menawan saya. Nah, tunggu dulu. Kita kan gak suka sama ide ini tuh. Sekali lagi kita kemudian akan bilang begini, tapi Tuhan kan memberikan kami kehendak bebas. Nah,
Kita suka sekali dengan ide kehendak bebas. Memang kehendak bebas itu adalah privilege yang dikasih Tuhan buat manusia. Bahwa manusia itu diberikan kehendak bebas. Tapi kalau saudara baca Alkitab saudara dengan teliti, kalau saudara baca Alkitab saudara dengan benar-benar, bahwa saudara akan mendapati begini, Tuhan tidak pernah mendorong saya dan saudara untuk punya intensi pada kehendak bebas. Mengerti? Tuhan tidak pernah mendorong saya dan saudara untuk punya ketertarikan, untuk punya fokus, untuk punya intensi, untuk punya antusias pada kehendak bebas. Tidak ada saudara. Yang Tuhan berurusan, yang Tuhan bergairah untuk bilang bahwa kamu harus punya intensi. Intensinya Tuhan itu adalah ini, ikutlah aku. Iya kan? Ikutlah aku. Apa itu ikutlah aku? Ikutlah aku kan sebenarnya mau bilang begini. Ikutlah aku itu sebenarnya mau bilang begini. Kamu di dalam saya. Kamu bersama saya. Lihat apa yang telah kusediakan bagimu. Ikuti saja itu. Apa itu coba? Kita kan memperhaluskan. Oh, kita adalah anak. Kita adalah ini. Oh, tawanan saudara. Tawanan. Saya kasih contoh-contoh lagi supaya saudara mengerti. Karena kita selalu mengerti tawanan itu secara negatif. Oke, karena ini disebut tawanan. Kalau saudara adalah tawanan, berarti saudara adalah hamba. Amin. Saudara adalah hamba. Betul tidak? Saudara hamba tuh. Coba cek seluruh perumpamaannya Tuhan Yesus. Semua perumpamaan Tuhan Yesus itu selalu punya cerita. Salah satu tokoh utama dalam semua perumpamaan Tuhan Yesus itu selalu hamba. Dan semua perumpamaan Tuhan Yesus itu selalu berindikasi pada bagaimana hamba seharusnya. Semua tentang hamba, hampir semua tentang hamba. Tokoh besar dalam perumpamaan Tuhan Yesus semua tentang hamba. Sebenarnya Tuhan Yesus mau bilang begini, Tuhan Yesus mau mendorong kita untuk begini. Kalau kamu masuk dalam dinamika kehidupan dituntun oleh Tuhan, kamu harus pertama-tama itu menjadi hamba. Dengan kata lain, pertama-tama kamu harus menjadi tawanan roh. Anda tidak akan pernah bisa mengerti bagaimana menjadi anak kalau Anda tidak jadi hamba terlebih dahulu. Anda tidak akan pernah bisa mengerti bagaimana menjadi sahabat. Nah, kita suka sekali ide sahabat, lalu kita kemudian mengutip apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam kitab Yohanes yang berkata bahwa kamu bukan lagi, aku tidak memanggil kamu lagi sebagai hamba. Karena hamba tidak pernah tahu apa yang menjadi rahasia Tuhannya, tetapi aku memanggil kamu sahabat. Karena aku menceritakan semua hal diceritakan karena sahabat. Tapi orang lupa begini, orang lupa bahwa untuk menjadi sahabat itu harus jadi hamba dulu. Menjadi hamba berarti begini, berarti waktu sebelum kamu menjadi sahabat, kamu ada dalam sebuah masa di mana kamu nurut aja sama Tuhan. Memang cuma Tuhan. Kamu bahkan bilang begini, pilihkan saya. Oh, ini sudah paling gak bagus. Karena kan kita maunya kita punya pengertian begini. Kadang-kadang Tuhan suruh kita memilih sendiri kan memang. Tapi kalau kamu jadi hamba, kamu sudah punya pikiran begini. Wah, pilihan Tuhan jauh lebih baik. Saya mau tahu apa yang Tuhan pilih. Saya mau tahu apa yang Tuhan mau. Saya mau tahu apa yang Tuhan. Saya saudara berkhotbah. Kita berkhotbah pasti kita siap, ya kan? Tapi karena saya mengerti prinsip hamba, saya tidak berpatokan pada apa yang saya catat di sini. Karena saya mengerti prinsip hamba, maka saya biarkan saja Roh Kudus menuntun apa yang saya bicara. Tapi saya tahu apa yang saya mau sampaikan. Apa itu sebenarnya? Karena kita sudah sampai pada pemikiran begini, bahwa apa saja yang saya lepaskan harus merupakan isi hati Tuhan, persetujuan Tuhan, dan harus merupakan keinginan hati Tuhan, bukan karena saya. Sudah
saya tiba-tiba ingat ayat ini. Saya pengen buka buat saudara, untuk saudara lebih memahami tentang menjadi hamba. Roma pasalnya yang ke 6. Ayat 16 saja mulai. Kita mulai ayat 16 ya. Ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Oke, coba lihat baik-baik ini. Pada ayat ini Rasul Paulus berkata bahwa seorang hamba itu dia menjadi hamba kalau apa? Kalau dia menyerahkan diri. Oh, saya merdeka, saya tidak mau menyerahkan diri. Loh saudara, kita ini hidup tiap hari kita menyerahkan diri, Pak Bu. Masa saudara lupa? Kita ini tiap hari menyerahkan diri. Contoh saudara berkomitmen hidup sehat, lihat makanan enak-enak. Saudara apa? Saudara tiba-tiba tertarik. Begitu saudara tertarik, saudara makan tuh. Begitu saudara makan, saudara sayang, saudara mau tambah lagi. Saudara menyerahkan diri kepada enaknya makanan tersebut. Kan itu penyerahan diri, Pak. Masa bukan penyerahan diri? Saudara menyerahkan diri. Mengapa saudara menikah? Saudara menikah kan saudara menyerahkan diri. Hubungan pernikahanlah adalah hubungan satu-satunya di mana saudara berikrar pada pasangan saudara yang notabene orang luar sebetulnya. Lalu saudara tidak pernah berikrar seperti itu kepada ayah dan ibu saudara dan pada saudara kandung saudara. Ikrar yang seperti ini, saya akan bersamamu dalam susah senang, sakit sehat, miskin kaya. Pernahkah saudara berikrar begitu pada orang tua saudara? Tidak. Pada saudara kandung saudara? Tidak. Tapi saudara berikrar itu kepada pasangan Anda. Pasangan yang sebenarnya bukan orang rumah saudara, tapi tiba-tiba dia ditarik dalam hidup saudara, dan saudara berikrar seperti itu kepada dia. Ikrar apa itu? Perjanjian. Perjanjian apa itu? Perjanjian menyerahkan diri. Betul tidak? Oh, terlalu berat mungkin berikan persahabatan. Kenapa saudara bersahabat? Saudara bersahabat karena saudara menyerahkan diri itu. Dalam persahabatan saudara kasih tahu rahasia hidup saudara, saudara kasih tahu rahasia berpikir saudara, saudara kasih tahu rahasia kesusahan saudara, saudara kasih tahu informasi-informasi yang tidak sembarang saudara lepaskan dalam persahabatan tersebut. Apa itu saudara kalau sudah menyerahkan diri? Menyerahkan diri itu. Makanya waktu saudara menyerahkan diri pada sesuatu, ekspektasi itu menjadi lebih. Harapan itu menjadi lebih. Waktu harapan yang lebih itu tidak diakomodir dengan baik, maka yang terjadi apa? Kekecewaan. Kenapa kecewa? Kenapa saudara sedemikian kecewa kalau pasangan Anda tidak mengakomodir pengharapan Anda? Kenapa Anda sedemikian kecewa kalau tumpangan Anda tidak mengakomodir pengharapan Anda? Kenapa Anda sedemikian kecewa ketika sahabat Anda tidak mengakomodir pengharapan Anda? Kenapa Anda begitu kecewa ketika kakak rohani Anda, pembina, mentor rohani Anda tidak mengakomodir pengharapan Anda? Kenapa Anda kecewa? Karena Anda telah menyerahkan diri. Kekecewaan itu merupakan indikator bahwa Anda telah menyerahkan diri. Halo? Lalu kemudian bilang gini, dia Paulus kasih perbedaan. Kamu menyerahkan diri pada kejahatan dan kamu menyerahkan diri kepada kebenaran. Coba saudara bayangkan, kalau saudara menyerahkan diri pada kebenaran, artinya saudara, saya pakai kata Rasul Paulus ini. Coba saudara bayangkan, kalau saudara menyerahkan diri menjadi tawanan Roh Tuhan. Kalau saudara baca pemahaman ini, maka kemudian dikasih tahu bahwa ayat 19. Aku
mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Bayangkan saudara, kalau saudara menyerahkan, memperhamba diri saudara kepada kecemaran dan kedurhakaan, maka Anda akan menyerahkan seluruh anggota tubuhmu pada hal tersebut. Maka Anda akan berbuah-buah pada hal tersebut. Nah, ada rumus dalam kehidupan. Rumus dalam kehidupan itu berbuah. Saudara berbuah kemana, Pak? Bu? Berbuah ke hal yang baik, ke kebenaran, atau ke kecemaran? Karena sekali saudara menyerahkan diri, maka saudara akan berbuah-buah pada hal di mana saudara menyerahkan diri. Misalnya saudara menyerahkan diri pada hawa nafsu saudara, maka kehidupan saudara akan berbuah-buah dalam hawa nafsu saudara. Saudara akan timbul hal-hal yang baru setiap hari di dalam hawa nafsu. Saudara akan semakin kreatif. Saudara akan semakin kreatif di dalam mengejawantahkan hawa nafsu, memanifestasikan hawa nafsu. Saudara akan selalu menemukan hal-hal yang baru untuk bisa memanifestasikan hawa nafsu saudara. Kalau saudara menyerahkan diri pada hawa nafsu, itu kan sama seperti orang pacaran. Orang pacaran pertama takut-takut, tapi kemudian waktu mereka menyerahkan diri pada hawa nafsu, mereka kemudian menemukan bahwa saya mulai mudah. Ketika sudah mulai takutnya, wah, alarm hijau bagus. Saya mulai merambah ke sana sini. Wah, dia mulai merambah sampai kemudian terjadilah yang namanya kita sebut dengan kecelakaan yang sebenarnya tidak kecelakaan. Gitu. Karena kalau kecelakaan kan beda lain. Tapi terjadilah yang namanya yang kita sebut itu kecelakaan. Haleluya. Itu karena apa? Karena berbuah. Itu berbuah. Saya kasih contoh lain. Saya maaf ya kalau terlalu banyak contoh. Saya cuma pengen saudara mengerti. Misalnya saudara duduk di sini, saudara lagi dengan firman Tuhan, dan saudara memutuskan, tiba-tiba ada rasa kantuk. Saudara memutuskan untuk mengikuti rasa kantuk saudara. Kemudian keputusan saudara menghasilkan buah. Buahnya adalah, buah pertama adalah saudara hanya melihat saya, tapi tidak mendengar apa yang sedang saya katakan. Karena kemudian waktu kita memutuskan ini, kita cuma, tapi kita sebetulnya tidak dengar. Pernah alami kayak gitu? Berkali-kali lah. Iya toh. Apalagi kalau anak dinasihati orang tua, dinasihati guru BP, ya kan? Wah, sebenarnya dia sudah ada tahan dengar, jadi dia cuma pasang mata saja. Itu sebenarnya dia tidak dengar apa-apa. Itu kalau difilmkan itu, dia cuma melihat begini, kongtu di depan dia cuma gini. Nah, seperti gitu deh kalau di film. Pertama begitu dulu, tiba-tiba kamu merasa bahwa orang ini seperti bicara, tidak tahu dia bicara apa. Tapi mulut mata balik ya, tapi sudah pernah dengar. Kemudian saudara berbuah yang kedua. Berbuah yang kedua adalah mata saudara mulai berat. Begitu mata saudara mulai berat, berbuah yang ketiga, saudara tertidur di dalam hadirat Tuhan. Nah itu tuh, itu berbuah. Jadi pada apa saudara menyerahkan diri? Pada apa saudara menyerahkan diri? Nah, sampai di sini saya berharap saudara bisa lebih tertarik untuk bilang begini dalam hidup saudara. Saya kayaknya mau deh jadi tawanan roh Tuhan. Saya kayaknya mau deh untuk tidak terlalu memperhatikan kehendak bebas saya, kebebasan saya untuk memilih, tetapi lebih memilih untuk menjadi tawanannya Tuhan. Karena ternyata menjadi tawanannya Tuhan itu telah menyelamatkan diri kita sendiri. Iya kan? Telah menyelamatkan diri kita sendiri. Nah, sekarang saya masuk kepada prinsip-prinsip mengapa kita harus menjadi tawanan Tuhan. Ada kata kunci dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 22 ini yang saya ingin sodorkan kepada saudara sebelum kemudian saya membeberkan kepada saudara dua hal saja
tentang menjadi tawanan roh. Kata itu adalah ini. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan kalimat ini sebenarnya bukan kata, kalimat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di sini. Ini yang luar biasa. Jadi tawanan roh itu adalah saya tidak tahu apa yang akan terjadi atas diri saya. Tentu dia bilang ini sebenarnya, saya tidak tahu apa yang akan terjadi atas diri saya selain apa yang menjadi kehendak roh tersebut. Iya kan? Jadi kalau kehendak roh itu apa? Oke, sekarang buka Matius pasal 4 ayat 1. Saya mau jemaat baca itu dari suara yang keras. Matius 4 ayat 1. Baca, sudah tahu? Silakan baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Siapa yang bawa Yesus? Dibawa kemana? Dengan tujuan apa? Jadi mau bilang begini saudara, kalau kita jadi tawanan roh, kemana pun kita bawa. Intinya begini, yang penting Tuhan yang bawa. Oke? Masa saudara kalah sama Ahmad Dhani? Ahmad Dhani itu pernah nyanyi, pernah tulis sebuah lagu. Dia lagunya itu bagus sekali. Bagus, kata-kata saya waktu dengar lagu itu saya berpikir tentang hal ini. Pertama kali saya berpikir tentang hal ini adalah waktu saya dengar lagunya. Dia punya lagu itu, dia nyanyi sama Krisya, kalau nggak salah. Dia nyanyi sama Krisya, lagunya begini. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud kepadanya? Jadi dia mau bilang bahwa kamu itu bersujud kepada Tuhan apakah karena faktor surga dan neraka atau memang karena faktor Tuhannya? Halo? Jangan-jangan kita rajin masuk gereja cuma karena faktor surga dan neraka. Jangan-jangan kita beriman tetap menjadi Kristen karena faktor surga dan neraka. Tapi bukan karena faktor Yesusnya, bukan karena faktor Tuhannya, tapi karena faktor surga dan neraka. Keinginan kita masuk surga dan ketakutan kita untuk masuk neraka telah membuat kita menjaga diri kita supaya tetap Kristen. Haleluya. Padahal kita harus tertarik pada Yesusnya. Menarik, karena Paulus bilang, saya tidak tahu apa yang terjadi. Paulus tidak tahu, tapi yang tahu adalah Roh Tuhan. Jadi lebih baik kalau Roh yang tahu. Yesus pergi ke padang gurun dibawa oleh Roh. Roh itu bawa dia ke padang gurun. Tujuan dicobain iblis. Tujuannya jelek banget, saudara. Kita pasti tidak pernah mau itu. So kalau tiba-tiba besok-besok saudara tiba-tiba dapat suara Tuhan, terus tiba-tiba ditanya, saya mau kemana? Ke tempat kamu dicobai iblis. Aku sujud Tuhan. Aduh, bukan suara Tuhan. Kata kita. Padahal Tuhan Yesus yang bicara. Community thinking. Kus. Bukan Tuhan ini. Nonton Tuhan ada tuntun ke sana. Makanya saya mau bilang begini saudara, cobaan itu tidak selalu karena iblis yang sedang benar saudara. Yakobus pasal 1 bilang ini. Yakobus pasal 1 kalau tidak salah ayat 16. Om Ade tolong Pak kita dulu ayat 16 itu Pak ya. Berbahagialah orang yang dicobai. Kalau tidak salah Yakobus 1 ayat 16. Coba buka dulu sudah. Coba buka dulu. 12, oke, salah. 12, coba saudara baca sama-sama, suara keras. 1, 2, 3. Benar. Tapi coba lihat Yakobus punya kata tentang Yakobus mengajak kita respon terhadap cobaan itu. Yakobus bilang ini, berbahagia. Itu
Itu respon pertamanya loh. Yakobus bilang, kalau cuma dapat, berbahagia. Wih, kenapa bisa berbahagia? Loh, berbahagia karena apa? Karena kamu sudah menjadi tawanan roh. Jadi tidak semua cobaan-cobaan itu orang mau bilang begitu. Setan bekerja ini. Memang setan itu kalau dipesihat begini kok. Setan itu dia mengambil keuntungan. Ngoni orang di keadaan ini, begitu orang mengalami itu, setan dia boleh masuk di situ. Dia akan masuk. Memang setan besihat begitu. Karena setan itu sebenarnya sudah tidak punya kuasa. Sudah ada kuasa karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan mengalahkan dia. Begitu dia kalah, maka apa yang dilakukan setan sekarang? Setan itu mengambil kesempatan yang baik. Coba baca Matius pasal 4 itu. Setelah Yesus dicobai, maka dibilang apa? Setan mundur daripadanya dan menunggu kesempatan yang baik. Jadi memang setan bekerja cuma menunggu kesempatan. Orang tidak memanfaatkan kesempatan yang baik. Setan tekun sekali. Dia sebenarnya setan ini banyak, ada beberapa hal yang dia amalkan dari nasihat Tuhan. Contoh, berjaga-jaga. Orang ini tidak berjaga-jaga, malah setan betul. Dia berjaga-jaga untuk melihat kesempatan yang baik. Jadi dia kata waspada. Oh iya, aduh ada kesempatan tidak. Setan dia betul luar biasa. Orang udah Yesus ya. Bukan kita bilang itu pas setan, bukan. Cuma kalau mau dibilang dan bagaimana orang ini, orang yang diperintahkan berjaga-jaga. Untuk setan yang lebih berjaga-jaga dari orang ini sudah berbalik. Nah, maka dia bilang begini, kalau itu berbahagia kalau kamu ada dalam cobaan. Kamu mungkin tidak tahu apa-apa di depan, tapi kamu harus pastikan begini, perjalanan saya di depan adalah perjalanan di mana saya ditawan oleh Tuhan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku, tapi yang aku tahu bahwa yang terjadi atas diriku adalah keputusan dari Roh Tuhan. Bahwa Roh Tuhan akan menguatkan, memelihara, melindungi dan menjaga, memberikan hikmat pada saya untuk menghadapi apa yang di depan. Itu harusnya. Iya Pak. Bukan pengetahuannya, tapi bagaimana kita pasti dulu. Waktu kita pasti, kita iman, kita beriman pasti, kita jalani itu. Dalam perjalanan kita, Tuhan menganugerahkan pengetahuan. Nah, itu yang luar biasa. Ini sebenarnya perjalanan iman. Perjalanan iman itu adalah perjalanan menjadi tahu. Beda kan kalau metode manusia. Kalau manusia begini, ngoni kuliah dulu, baru ngoni masuk kerja. Karena ngoni ijazah itu yang jadi jaminan untuk masuk kerja. Kalau Tuhan dia tidak butuh latar belakang saudara. Dia cuma bilang gini, percaya sama saya, percaya. Mari kau jalan. Jalan bareng-bareng. Waktu Nana jalan bareng-bareng itu, baru tiba-tiba Nana diperkaya oleh setiap perkataannya. Kamu diperkaya oleh tuntunannya. Kamu diperkaya oleh keputusannya. Kamu diperkaya oleh kreativitasnya dia dalam menuntut kamu. Baru di situ. Orang mau jadi pintar kalau orang berjalan bersama. Ya makanya orang tidak pernah jadi pintar. Karena apa? Tidak pernah memutuskan menjadi tawanan roh sih. Makanya orang Kristen ini cuma Kristen begitu terus. Karena apa? Karena tidak pernah memutuskan untuk radikal dan bilang gini, aku ditawan oleh Tuhan. Seperti Tuhan Yesus. Dia ditawan oleh Allah, dibawa kemana saja dia ikut, yang penting mempermuliakan Bapaknya. Luar biasa. Nah, setelah ada kalimat tidak tahu apa yang akan terjadi, maka saya akan sodorkan dua hal kepada saudara untuk menjadi tawanan roh. Dua hal. Yang pertama, kalau saudara menjadi tawanan roh, maka saudara harus berdiri sebagai persembahan. Saudara harus melihat diri saudara di hadapan Tuhan sebagai persembahan. Saya dan saudara persembahan. Roma 12 ayat 1 kan bilang begitu. Coba Roma 12 ayat 1 dibilang apa? Karena itu
itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Nah, ternyata saudara, memang perkara ini harus sudah ditulis di Alkitab bahwa sebenarnya saya dan saudara ini persembahan. Tapi kita harus menyadari itu setiap hari bahwa kita ini persembahan. Nah, yang jadi bingungnya waktu baca pernyataan Paulus ini adalah kita itu harus menjadi persembahan yang hidup. Itu pertama, persembahan yang hidup. Tahukah saudara bahwa persembahan itu harus mati? Gak ada saudara kambing domba dipersembahkan hidup-hidup. Oh, so ngeri sekali itu hal itu kalau terjadi. Gak ada. Harus dimatikan dulu, baru kemudian jadi persembahan. Tapi Paulus bilang gini, kamu itu harus dipersembahkan hidup. Kamu itu harus jadi persembahan hidup. Artinya begini saudara, memang apa yang disebut penyaliban daging itu mata, hidup. Coba saudara kalau diet kan siksa kan? Aduh, apalagi dari Natal, Tahun Baru ke Imlek, wah begitu susah itu diet. Banyak disiksa, lihat ini, lihat itu, semua komitmen hancur. Hancur semua. Bisa benar. Kan itu siksa. Sedangkan itu diet begitu saja siksa. Olahraga saudara, olahraga ada Tuhan. Hari ini kita mau hari ini belum tentu saudara. Tiba-tiba seorang saudara dan susah kisahnya ada. Sudah mampu kasih lagi gitu. Yang penting jaga kesehatan ya. Karena itu penyebab itu saja untuk latihan fisik. Orang merasa itu yang namanya penyaliban daging. Kau orang mau mengeluh dalam kehidupan rohani, orang mengalami hal itu. So di mana orang beota? Sedangkan dalam latihan fisik saja ada namanya penyaliban daging. Apalagi dalam kehidupan rohani, kasihan. Ada. Dalam kehidupan rohani pasti ada. Makanya dibilang gini, kamu harus jadi persembahan yang hidup. Hidup selagi disakiti, hidup selagi dihina, hidup selagi dikucilkan, hidup selagi dianiaya, hidup selagi digosipin, hidup selagi ditekan. Ya. Dan pura-pura mati gara-gara utang. Hidup saudara, jadi persembahan yang hidup. Kalau saudara sudah tahan ini, maka saudara akan jadi persembahan yang kudus. Dan kemudian menjadi persembahan yang berkenan. Nah, saya tidak punya waktu terangkan tentang kudus dan berkenan. Kapan-kapan lah kalau saya di sini. Tapi yang saya mau bilang pada saudara, harus jadi hidup dulu. Mungkin saudara bertanya begini, Tuhan maksud dikuduskan dengan darah Yesus. Betul saudara. Tapi saudara tidak akan menyadari kekudusan yang Tuhan sudah berikan pada hidup saudara kalau saudara tidak menjalani ini menjadi persembahan yang hidup. Hanya dengan menjadi persembahan yang hidup, Tuhan mau sadari bahwa Tuhan ini sudah dikuduskan oleh Tuhan. Ya, hidup saudara, hiduplah selagi dihina, hiduplah selagi dikejar-kejar penagih hutang, hiduplah selagi dalam cobaan, hiduplah selagi dalam tekanan. Hiduplah sekali, pokoknya hidup. Hiduplah ketika kamu bisa mengerti. Hidup. Jangan begitu menghadapi hal-hal seperti itu langsung minta, Tuhan bawalah ke surga. Aduh, ya hidup. Saya tiba-tiba ingat tadi ini, Roma 14 ayat 8. Roma 14 ayat 8 itu bilang begini. Kita itu atau saudara bacakan,
Roma 14 ayat 8. Bisa bacakan? Jemaat bisa bacakan? 1, 2, 3. Coba bayangkan saudara, kurang persembahan apa kita? Bukan cuma hidup orang milik Tuhan saudara, bahkan orang mau mati, orang itu harus mati untuk Tuhan. Mau mati saja saudara, saudara harus mati untuk Tuhan. Kalau kita mau bilang ini, hidup untuk Tuhan, saudara mungkin rasanya oke lah, masuk akal. Tapi ini dia bilang ini, bahkan kalau mau mati, mana harus mati untuk Tuhan. Bahkan sampai orang ditarikan nafas terakhir, orang harus pastikan bahwa orang lakukan ini untuk Tuhan. Gila. Berarti memang saudara ada persembahan. Amin. Kita ini persembahan. Bahkan pada saat kita akan meninggalkan dunia ini, kita harus melakukannya untuk Tuhan. Jadi jangan cepat-cepat mau bilang begini, oh nanti Tuhan panggil, telah dipanggil oleh Tuhan. Bukan itu isunya. Isunya adalah waktu kamu mati pun kamu melakukannya untuk Tuhan. Berarti apa? Bahkan pada saat mati pun kita harus menyadari bahwa kita adalah persembahan. Hidup kita adalah persembahan. Kematian kita pun adalah saat kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Wow, mau lari kemana kita? Saya tergoda sekali ingin menerangkan. Atau coba Matius 2 ayat 11. Matius 2 ayat 11. Matius 2 ayat 11 itu bilang begini. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya itu emas, kemenyan, dan mur. Kita semua tahu bahwa emas, kemenyan, dan mur itu merupakan tanda-tanda dari the journey of Jesus Christ. Iya kan? Itu semua adalah tanda-tanda. Jadi mau bilang begini, ternyata waktu kita menjadi persembahan, kita sedang menjadi tanda dari perjalanan ilahi Tuhan bagi orang lain. Waktu kita jadi persembahan, kita sedang menjadi tanda yang hidup tentang bagaimana perjalanan ilahi Tuhan lewat hidup bagi orang lain. Ayo saudara, tidak ada jalan yang lebih efektif selain menjadikan dirimu tawanan roh dan melihat bahwa kamu adalah persembahan. Sebab ketika kamu menjadi persembahan, kamu sedang meninggalkan jejak-jejak ilahi Tuhan bagi orang lain untuk dapat ditemukan lewat hidup. So jadi persembahan. Hal yang terakhir adalah hal yang kedua. Hal yang kedua adalah apa yang tadi saya sudah bilang di awal sebetulnya. Bahwa kalau kita mau jadi tawanan roh, kita harus melihat diri kita sebagai hamba. Oke? Kita harus lihat diri kita sebagai hamba. Yesaya 42 ayat 1. Dalam Yesaya 42 ayat 1 ada nubuatan tentang Yesus di situ. Yesus disebut sebagai hamba. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum pada bangsa-bangsa. Ayat-ayat yang lain lebih detail menjelaskan tentang hamba itu, apa saja yang dia lakukan. Tapi hamba itu merujuk kepada Yesus. Nah, yang saya mau tanya setelah baca ayat ini adalah, bagaimana sih sampai seorang hamba itu bisa mendapat predikat seperti yang ditulis dalam, bisa sampai segitu-gitunya gitu, seperti yang ditulis dalam Yesaya 42 ayat 1. Nah, kita lihat saja apa kata Yesus. Saya sodorkan satu ayat saja menjadi ayat terakhir dari apa yang saya bagikan hari ini. Matius 24 ayat 45 sampai 46. Matius 24 ayat 45 sampai 46. Siapakah hamba yang setia
setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati Tuhan yang melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Berdasarkan nats di atas, maka dapat disimpulkan kalau kita mau bahwa kita itu adalah hamba. Dan sebagai hamba kita harus seperti apa? Nah, berdasarkan perkataan Tuhan Yesus, maka kita temukan, saya menemukan ada 3 hal. Yang pertama adalah ini, bahwa kualitas dari seorang hamba itu setia dan bijaksana. Kualitas seorang hamba itu adalah setia dan bijaksana. Saya suka kata setia, karena kata setia itu atau kasih setia itu kalau dalam bahasa Inggris itu pakai kata faithfulness. Kalau kita terjemahkan kasar saja begitu, faithfulness itu apa? Iman yang penuh. Iman yang penuh berarti apa? Percaya Yesus full, tidak pakai sisa. Full. Berarti kesetiaan itu apa sebenarnya? Kesetiaan itu kamu tidak memberi tempat yang lain di dalam percayamu selain Yesus. Full, mengambil otoritas. Jadi seorang hamba itu waktu dia setia, dia percaya sekali sama tuannya. Dia percaya penilaian tuannya, dia percaya keputusan tuannya. Itu setia. Itu setia. Baru kemudian, kalau kamu setia, kamu pasti bijaksana. Kamu gak bisa bijaksana kalau gak setia. Kita tiba-tiba mau, oh, Tuhan mau jadi bijaksana dulu, sudah dulu setia-setia itu. Bijaksana itu, gak bisa. Tidak bisa Tuhan jadi bijaksana tanpa kesetiaan. Karena bijaksana itu adalah buah kesetiaan. Begitu kamu setia, kamu pasti bijaksana. Oh, bijaksana itu berarti apa? Punya mata yang tajam dan memutuskan segala sesuatu. Pandangannya tajam. Cara dia mengambil keputusan berimbang, tajam pokoknya. Dia mampu melihat apa yang tidak terlihat oleh banyak orang. Itu bijaksana. Dia tidak hanya melihat gambar besar, namun dia melihat detail-detail. Dia tidak hanya melihat detail-detail, tapi dia juga melihat gambar besar. Bijaksana. Wah, luar biasa. Tapi itu datang dari setia. Ternyata kualitas hamba itu setia dan bijaksana. Kalau kita baca perkataan Yesus dalam Matius 24 ayat 45-46 tadi, maka hal kedua yang dapat disimpulkan adalah posisi hamba dengan kualitas setia dan bijaksana itu, posisinya ada di mana? Tuhan bilang begini, dia diangkat di atas orang-orang. Bos, kalau kamu jadi hamba Tuhan, terus kamu setia dan bijaksana, Tuhan akan mengangkat kamu di atas orang-orang. Orang-orangnya ini siapa? Sesama orang beriman. Tapi kamu diangkat di atas mereka. Untuk kemudian kita menemukan hal yang ketiga. Hal yang ketiga adalah ini, bahwa tujuan kamu diangkat di atas orang-orangnya itu adalah ini, tugasnya. Tugasmu adalah memberi mereka makan pada waktu. Revelasi dari Tuhan saudara. Kata Tuhan itu sebenarnya dalam perjanjian baru menunjukkan Tuhan dalam bahasa Yunani, kurios. Kurios itu berarti penguasa. Tuhan dalam bahasa Inggris, Tuhan. Itu berarti saudara sudah punya apa? Penilaian, sudah punya kepercayaan kepada Tuhan saudara. Sampai kemudian saudara itu bisa memberi makan orang-orang Tuhanmu pada waktu. Ada banyak orang-orang dari Tuhanmu itu perlu makanan, Bu. Iya, mereka Kristen, tapi mereka belum memutuskan hidup menjadi tawanan roh. Hari ini, kalau saudara memutuskan saudara menjadi tawanan roh, maka saudara berpeluang dipercaya Tuhan untuk memberi makan orang-orang yang Tuhan itu. Kasih makan mereka pada waktunya. Kapan itu pada waktunya? Pada saat Tuhan membawa kepada mereka. Kita tidak tahu saudara.
kita ketemu Manado ini kan semua Kristen hampir. Banyak orang Kristen lah. Penjual ikan Kristen, penjual ini Kristen. Saudara punya kesempatan untuk bicara pada orang-orang lingkungan di sini. Beli ikan bisa bicara, beli ini bisa bicara. Bicara buat orang-orang itu. Bahkan dalam gereja kita sendiri, kasih tahu mereka cerita dari Tuhan. Bagaimana kamu menikmati setiap perintah dari Tuhan. Bagaimana kamu melihat keputusan-keputusan Tuhanmu itu begitu mengagumkan dan begitu menghidupkan diri. Cerita buat mereka, itu makanan buat mereka. Cerita buat mereka pada waktunya. Pada waktu di mana kamu dibawa ke sana. Amin. Cerita. Saya selalu jadi orang yang dimanapun saya ada, saya selalu ambil kesempatan untuk cerita tentang kebenaran. Saya naik Grab kah, saya beli ikan kah, saya di pasar kah, saya bikin ini, saya bikin itu. Selalu ada kesempatan, bukan karena saya pendeta, bukan juga karena saya mengharuskan saya punya diri untuk harus melakukan itu, enggak. Itu natural saja keluar. Kenapa? Kenapa bisa natural keluar? Karena saya belajar memberi diri saya pada Tuhan saya. Saya percaya Tuhan, apa saja yang keluar dari Tuhan saya itu pasti baik. Makanya saya bisa dengan gampang, dengan natural bisa bercerita tentang Tuhan saya kapan saja. Dan waktu saya bercerita itu, saya tahu itu waktunya untuk saya kasih makan orang-orang yang Tuhan saya. Karena saya diangkat untuk melakukan tugas itu. Menjadi kewajiban saudara yang telah mendengar firman ini pada pagi hari ini untuk menyadari bahwa salah satu tugas dalam hidup saudara adalah memberi makan orang-orang yang Tuhan saudara pada waktunya. Nantikanlah waktu-waktu itu, maka saudara pasti akan hidup dalam berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya mau berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman. Tawan